novel kedokteran karena penelitiannya membuktikan bahwa asal muasal atau asal mula kehidupan manusia itu berasal dari tulang ekor. Jadi tulang ekor ini nggak mungkin, Pak, yang di belakang ini. Ternyata itu chipnya manusia. Saya cari hadisnya, atau kita lihat dulu lah firman Allah dalam surat Al-Qiyamah. Allah sampaikan, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Makanya kadang kalau kita gali kuburan itu kan gak ada apa-apanya, Pak. Tulangnya habis, semuanya habis, kecuali tulang ekor. Kalau merujuk kepada ayat yang lain, dalam asbabun nuzulnya, ini ayatnya panjenengan hafal semua ini, dibaca bolak-balik tiap malam Jumat biasanya. Jadi dulu pada zaman Rasulullah ada orang Yahudi, orang kafir namanya As bin Wail. As bin Wail ini, Pak, suatu saat mengambil tulang belulang, kemudian tulang belulang yang sudah hancur berantakan itu dibawa di hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau menyampaikan kepada kami bahwa Tuhanmu akan kembali menghidupkan orang yang telah mati. Siapa gerangan yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang telah berserakan seperti ini?" Nabi kemudian menjawab, Allah akan mematikanmu, membangkitkanmu, dan memasukkanmu ke dalam neraka. Maka turunlah ayat surat Yasin ayat 78-79. Hafal, Pak? Hafal bunyinya, hafal, ayatnya belum. Bunyinya wa daraba lana mathalau wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Nah, ini sudah dapat ini. Jadi nanti kalau baca surat Yasin ayat ini, oh kemarin ini sudah diterangkan. Apa, Pak? Ini jawaban kepada As bin Wail itu, yang dia berkata, siapa yang bisa ini? Wong tulang sudah berserakan, sudah hancur, siapa yang bisa membangkitkan lagi, menghidupkan lagi? Coba surat Yasin ini kemudian menjawab. Artinya, dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa, kata Allah, kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Maknanya apa? Bagi Allah itu mudah. Lawang lebih sulit mana sih, menciptakan atau membuat ciptaannya kembali ada? Lebih sulit menciptakan. Lah menciptakan aja gampang Allah, apalagi mengembalikan sesuatu yang pernah ada. Menciptakan mudah bagi Allah, apalagi mengembalikan yang pernah ada. Tulang ekor ini ternyata, Pak, Allahu Akbar. Jadi kebesaran Allah itu sudah nyata. Ini diperkuat dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
ma bainan nafkhataini arba'un thumma yunzilullahu minas sama'i ma'a fayambutuna kama yambutul baqlu laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbudz dzanabi wa minhu yarkabul khalqu yaumal qiyamati. Kata Nabi, Pak, jarak antara tiupan sangkakala, dua sangkakala, tiupan yang pertama dan kedua, jaraknya itu 40. Rasulullah kemudian ditanya, ini 40 apa Rasul? 40 hari, gak ada yang tahu, kata Rasulullah. Apa 40 tahun? Gak ada yang tahu. Jadi 40 ini memang saya juga bingung, Pak, carinya. 40 apa? Ketika dicari ternyata Rasulullah ditanya demikian, ini gak ada yang tahu. Antara tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua itu cuma tertulis 40. Jadi antara itu Allah ya kemudian menurunkan hujan dari langit, lalu mereka tumbuh tulang-tulang tadi, Pak, yang berasal dari tulang ekor tadi itu. Kemudian hujan, setelah hujan lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Allahu Akbar. Semua bagian manusia akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dan tulang ekor itulah manusia diciptakan. Dari tulang ekor itulah manusia pada hari kiamat kemudian diciptakan kembali. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya, Pak, di eman-eman tulang ekor itu, Pak. Nah, kalau sekarang disketnya habis, flash disknya habis, ya apa, Pak? Nah, tulang ekornya nanti gimana, Pak? Masya Allah. Bahasa kalau robot atau kita punya handphone mungkin kayak chip. Semua di situ ada ini. Allahu Akbar. Gak terbayang. Teknologi yang diperoleh manusia ini sudah ada. Masya Allah. Makanya kembali pada pembahasan yang tadi, mereka itu loh diajak, dibimbing. Berbeda kiblatnya yang ini. Sudah biarkan. Berlomba-lombalah kalian ketika mereka sudah tidak bisa diajak dengan kemauan mereka, keyakinan mereka. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingat, bagi Allah mudah mau menjadikan semua umat manusia dari zaman dahulu sampai akhir zaman satu tipe, bisa. Tapi di sini ujian kepada kita semua. Ujiannya tentang Bapak, tentang apa yang datang. Bagi umat sebelumnya itu kan, umat berikutnya ujiannya apakah dia mau menerima kebaikan. Sampai kita terakhir umat Muhammad adalah ujian bagi mereka juga. Sebagaimana kita ini diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Kenapa? Karena seperti apapun kita, apapun yang mau kita lakukan, kita ini berhadapan dengan Allah di mana saja. Termasuk kita melakukan kebaikan, tidak usah khawatir, Pak. Kita yang penting istiqomah dengan kebaikan. Tidak perlu khawatir kebaikan kita tidak diketahui oleh Allah. Langit tidak pernah menyampaikan kepada kita bahwa dia tinggi kedudukannya. Tidak pernah, tapi kita menyadari kedudukan langit. Air laut pun demikian. Tidak pernah air laut menyampaikan bahwa dirinya asin, tidak pernah. Tetapi kita sendiri mengetahui bagaimana rasa air laut itu. Sama kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan pernah putus asa. Insya Allah. Makanya jangan hanya cukup menjadi orang soleh,
Mari kita berupaya naik untuk menjadi orang yang muslim. Muslim. Soleh itu baik, tapi kalau mau naik lagi muslim, baik untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Masya Allah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, dibarokahi oleh Allah, sehingga poin yang ingin kita peroleh dari ayat ini apa? Kita minta agar supaya kita ini ikhlas dan istiqomah. Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu melihat kita. Bahkan andaikan kita ini bercerai-berai tulang belulang, naudzubillah ya. Semoga kita semua nanti dirahmati Allah ya. Tidak sampai dimakan oleh bumi. Semoga kita semua diberi Allah husnul khatimah, diberi kedudukan yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini Pak, Masya Allah, yang kita harapkan adalah kita kemudian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali bahas masalah ridho misalnya. Termasuk saya sering bicara kita mencari ridho dari Allah, berharap ridho dari Allah. Bagus itu. Tapi jangan lupa, jangan hanya kita ini minta ridho kepada Allah. Kita ini sudah ridho enggak dengan ketetapan Allah. Makanya bumi ayat yang kita baca, radiyatam mardiyah. Radiyah itu fa'il itu. Kita disuruh radin, disuruh ridho. Jangan hanya minta diridhoi atau Allah meridhoi kita. Kita yang memulai agar supaya Allah kemudian meridhoi kita. Caranya bagaimana? Ini ujiannya tadi. Apapun yang datang kepada kita itu ujian. Itu ujian. Apapun yang datang kepada kita, ujian. Saya dengar tausiah singkatnya Gus Baha ini. Kalau wali Pak, kalau wali kata Gus Bah, nggak berani Pak. Ketika ada musibah, berdoanya apa? Ya Allah, jangan engkau timpakan azabmu, jangan kamu beri kami ini musibah, gempa, gunung meletus, jangan ya Allah. Misalnya, kata Gus Bah, wali itu nggak berani berdoa begitu. Loh kenapa? Karena kalau kemudian tidak ada itu, yang melakukan maksiat ini tambah kenceng Pak. Yang lalai kepada Allah, wah tambah banter. Lah korbannya yang taat tambah takut. Jamaah Al-Furqan yang istiqomah ke masjid tambah dekat sama Allah. Kata Gus Baha. Jadi semua ini adalah bentuk bagaimana ujian Allah datang kepada kita. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Masya Allah, dirahmati, bisa memahami ya, Masya Allah. Termasuk saya, dua kata kunci ini ya. Dua kata kunci. Pertama, kenapa kok datang musibah-musibah ya? Dalam perspektif yang lain, sudut pandang yang lain, di situ Allah mengingatkan manusia-manusia yang lalai. Bagi orang-orang yang taat, di situ Allah ingin menyadarkan, membenarkan agar supaya tambah imannya, tambah takwanya, supaya tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini perspektif yang menurut saya benar. Bagaimana kemudian ini terjadi? Yang kedua, kita selalu meminta semoga Allah ridho kepada kita, semoga Allah meridhoi usaha kita. Pertanyaannya, apakah ketika kita bangun tidur, seperti saya pernah bilang, apakah kita bangun tidur ketika tengah malam itu, hati kita ini sudah berucap, ya Allah saya ridho dengan ketetapan. Atau kita sudah ngomel-ngomel, aduh wis embuh, pegawean gak mari-mari. Nah, misalnya kondisi kayak gitu, itu semua sebenarnya kembali ke kita. Jangan hanya minta kepada Allah, ridhoilah kami ridhoi. Kita bagaimana?
Karena kalau kita ridho, Allah pasti meridhoi kita. Mulai dari kita. Ini sudut pandang yang sebenarnya menurut saya perlu kita renungkan bersama. Sehingga kita semua mendapatkan keberkahan dari ayat ini yang menantang Allah. Bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah berserakan ini, yang sudah hilang ini, yang sudah hancur ini bisa menyatu kembali? Bagi Allah mudah. Menciptakan saja mudah, apalagi kembali membangkitkan sesuatu yang pernah ada, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa daraba, gimana Pak? Wa daraba lana mathalau wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Masya Allah. Jadi orang-orang dulu itu sudah ada contohnya semua. Makanya kita ya Allah memohon kepada Allah, berdoa, berupaya, semoga kita semua diberi istiqomah, ikhlas dan istiqomah. Kurang berapa menit ini? Kurang 7 menit. Ya kalau kurang 7 menit saya cukupkan saja. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Semoga ini menjadi bahan renungan terutama bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Ya Rasulullah, salamun وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم علمنا علما ينفعنا وانفعنا
وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon keberkahan dari Al-Quran yang kami pelajari. Ya Allah, kami memohon keberkahan dari majlis ilmu yang kami berada di dalamnya. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah kami dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah, ampunilah mereka, angkatlah derajat mereka, muliakanlah kedudukan mereka, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu, ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ya Allah, berkahilah kami dan mereka, berilah kami kesempatan untuk berbakti dan membahagiakan mereka. Anugerahkanlah kami dan mereka, ya Allah, husnal khatimah. Ya Allah, ya Rahman, anugerahkanlah kami keturunan dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat, dari golongan yang dengan rahmat-Mu ikhlas dan istiqomah membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, jika di antara kami saat ini sedang sakit, ya Allah, ringankanlah sakit kami dan mereka, angkatlah penyakit kami dan mereka dengan rahmat-Mu, ya Allah. Apabila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan, ya Allah, maka berilah kami pertolongan dari-Mu, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami dengan rahmat-Mu, ya Allah, karena tiada daya dan upaya kecuali dari-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.